Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rahmi Nur Hadiati, mahasiswa program studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Elektromedis dari kelas B3 Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai cara monitoring CO2 menggunakan sensor MQ135 dengan ESP32 yang nanti hasilnya bisa kita lihat di smartphone. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan untuk pemrograman di Arduino-nya. Yang pertama, di sini terdapat include wifi.h, yaitu untuk memanggil library dari Wi-Fi si ESP32. Lalu di sini juga ada include Firebase ESP32.h. Ini juga fungsinya untuk memanggil library dari Firebase ESP32. Selanjutnya di sini untuk mendefinisikan define Firebase host, di sini ada link URL yang dihubungkan dari Firebase. Jadi kita mendapat URL ini dari Firebase. Selanjutnya ini mendefinisikan Firebase token. Jadi kita mendapatkan token ini dari Firebase, yang dimana nanti akan menghubungkan antara Firebase, aplikasi Android, dan program Arduino ini. Lalu di sini mendefinisikan Wi-Fi SSID yang dipakai pada saat programan. Di sini ada nama Wi-Fi-nya dan di sini ada password-nya. Lalu di sini ada in switch 1 atau pin 135. Di sini saya menggunakan pin 35SP32 untuk menghubungkannya dengan analog 0 dari sensor MQ135. Lalu di sini sintak untuk memanggil Firebase data. Selanjutnya kita masuk ke void setup. Serial begin, pin mode E1 input. Jadi di sini mendeklarasikan bahwa S1 di sini atau S1 pin 35 adalah sebagai input. Lalu serial print len ESP32 MQ135 siap. Di sini untuk menunjukkan bahwa ESP32 dan sensor MQ135-nya sudah siap untuk mendeteksi yang diinginkan. Di sini Wi-Fi begin, Wi-Fi SSID, Wi-Fi password. Di sini serial print menghubungkan Wi-Fi, while status Wi-Fi status. Nah, jadi fungsi dari pendeklarasian ini adalah pada saat Wi-Fi belum terhubung, maka dia akan menampilkan titik-titik-titik sebagai tampilan menunggu untuk koneksi. Lalu di sini serial print, lalu kita kasih delay 300 milisecond. Di sini serial print len, serial print terhubung dengan IP. Nah, ini jika sudah terhubung dengan koneksi, maka ia akan menampilkan seperti ini. Lalu Firebase begin, Firebase host, dan Firebase out yang tadi sudah kita deklarasikan di awal. Selanjutnya pada program void loop, di mana di sini akan
program-program yang sudah dideklarasikan tadi akan dieksekusi di sini. Di sini integer nilai analog read S1 atau pin analog 0-nya. Lalu di sini in persen dan in ppm. Kenapa? Di sini saya menggunakan persen sebagai konsentrasi dari karbon dioksida dan saya menggunakan ppm untuk mendeteksi kadar karbon dioksida di udara sekitar. Nilai-nilai ini saya dapatkan dari datasheet di web MQ135-nya. Jadi ini sudah ketentuan atau ketetapan yang diatur untuk mendeteksi CO2 pada sensor MQ135. Lalu di sini serial print nilai sama dengan serial print len nilai, serial print CO2 sama dengan, dan di sini serial print persen, serial print len persen agar nanti terdeteksi rumus persennya. Lalu serial print konsentrasi sama dengan serial print ppm, serial print len ppm agar nanti terdeteksi satuan dari ppm-nya. Lalu selanjutnya Firebase set float. Nanti di Firebase-nya dia akan menampilkan hasil data berupa float atau desimal untuk Firebase data persen, sama juga dengan set float Firebase data untuk ppm. Di sini saya menggunakan delay selama 500 milisecond. Selanjutnya kita lihat di aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi Codular. Di sini ini tampilannya, yaitu ini judul monitoring gas CO2 dengan MQ135 sensor. Nah, ini ada dua indikator yang akan saya ukur, yaitu kadar karbon dioksida yang satuannya adalah persen dan konsentrasi dari karbon dioksida yang satuannya ppm. Di aplikasi ini saya sudah hubungkan dengan Firebase database, di mana Firebase token dan Firebase URL-nya sudah sesuai dengan yang ada di Firebase yang telah saya buat. Langsung saja kita jelaskan blocks-nya. Nah, di sini kita inisialisasikan terlebih dahulu pada saat screen 3 atau aplikasinya dibuka, dia akan memanggil Firebase database dengan tag persen dan hasilnya akan tertampil di sini. Lalu dia akan memanggil juga dari Firebase database 1 ini untuk mendapatkan value dengan tag ppm. Nanti value-nya tertampil juga di sini. Selanjutnya, jika Firebase database mendapatkan value atau mendapatkan hasil, dia akan mengerjakan fungsi if di sini. Nah, fungsinya adalah getTag sama dengan persen, lalu dia akan mengatur persen ke teks untuk mendapatkan value. GetTag sama dengan ppm. Dia akan mengatur ppm ke teks untuk mendapatkan value. Nah, di sini pada saat data change, dia akan mengerjakan fungsi juga yang sama. Di sini ada getTag sama dengan persen, lalu dia akan mengatur persen ke tag to get value. Nah, di sini sudah didapatkan hasilnya nanti. Else if getTag sama dengan ppm sama dengan yang atas, maka dia akan mendapatkan value-nya yang akan tertampil di sini. Selanjutnya, di sini ini adalah tampilan Firebase database atau real-time database yang sudah saya buat di web Firebase. Ini adalah yang HTTP URL atau Firebase URL yang tadi dikoneksikan dengan aplikasi Codular dan Arduino. Di sini sudah tertampil pendeteksi yang saya inginkan, yaitu kadar karbon dioksida dan konsentrasinya. Data yang dihasilkan di Firebase ini
akan sama nilainya dengan data yang ada pada aplikasi yang telah kita buat di Kodular dan akan sama dengan di serial monitor pada aplikasi Arduino IDE. Mari kita buktikan pada rangkaian aslinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rangkaian dari sensor gas atau sensor MQ135 ini. Di sini ESP32 sudah saya sambungkan ke laptop. Lalu saya menggunakan 3 pin dari sensor MQ135 ini. Ada pin ground dan pin V-in, dan ada pin analog 0 yang saya sambungkan ke pin 35 dari ESP32. Baik, ini adalah tampilan dari aplikasi yang telah saya buat pada web Kodular. Di sini tertampil kadar karbon dioksida yaitu 32%, serta konsentrasinya sebesar 311 ppm. Nah, data ini saya dapat dari program Arduino, di mana di dalamnya terdapat rumus dari datasheet sensor MQ135. Hasil monitoringnya akan sama dari serial port Arduino, lalu aplikasi yang saya buat dari Kodular, dan di Firebase. Bisa dilihat cara kerja dari sensor ini adalah sensor MQ135 ini akan menerima masukan di mana jika ada hembusan nafas atau asap karbon dioksida, maka nilai pada monitor ini akan menaik. Video ini saya persembahkan untuk memenuhi penugasan UAS dari mata kuliah Praktek Komunikasi Digital. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.